Waktunya habis. Oke, baik. Baik, gimana Budian, Warani, silakan. Lempar tangan. Maksud lo Ngajak perang. ngajak baik, Vali. Perasaan dulu saya pernah nguji, enggak ya Vali itu? Ya Budian, enggak ya? Asa nggak asing gitu, yang denah-denah gini deh. Iya, perpanjangan dia Pak. Oh iya, perpanjangan. Jangan Anda. Oh iya benar ya. Jadi kalau terbayang-bayang wajar Pak. Oh oke, siap. Paling dilupakan. Masalah gini. Tadi kamu ngambil datanya dari mana? Data apa untuk masalah ini? Dari transaksi penjualan. Enggak, di latar belakang tadi kamu nyebut material. Bagian material. Apa tadi di latar? Bukan, coba cek tadi di latar belakang. Bahan material. Sebelumnya. Masalah, oke. Transaksi penjualan. Kenapa dari transaksi penjualan? Karena kan saya melihat dari tentu karyawan pihak perusahaan melihat kebutuhan konsumen di sini seperti apa, bahan seperti apa yang dibutuhkan untuk nantinya karyawan toko menyusun nih barang-barang yang mudah dicari atau yang saling keterkaitan, bisa dipindah-pindah penempatan barangnya gitu sih Pak. Setidak efisien apa masalahnya sekarang itu? Kan kamu tadi bilang efisiensi waktu ya? Iya. Emang kamu ngitung? Enggak sih Pak, jadi di bagian bahan material ini memiliki 3 karyawan, di mana dua karyawan ini karyawan lama, sedangkan satu ini memiliki karyawan baru. Yang masalahnya adalah karyawan baru di sini belum bisa menyesuaikan penempatan barangnya di mana, sedangkan jenis barangnya seperti apa gitu. Ya, kalau belum bisa ya sudah diajarin sama karyawan lama. Nanti dia ngerti barang ini ada di mana, barang itu ada di mana. Nanti kalau ada permintaan, oke, tinggal ngambil dari yang mana, rak mana, kan begitu. Nanti juga lama-lama ngerti. Kalau itu masalahnya. Paham nggak maksud saya? Iya, jadi menyesuaikan itu ya Pak. Nah iya, kan kamu bilang ada 3 karyawan, betul? Betul. 2 karyawan lama, satu yang baru. Kamu bilang, nah yang baru itu ya kesulitan tadi seperti kamu bilang, ya udah tinggal dikasih tahu sama 2 orang karyawan lama, nanti lama-lama juga dia paham ini barang ini ada di mana, barang itu ada di mana gitu. Jadi gimana? Saya hanya mengklarifikasi dari pernyataan masalah kamu gitu. Ingin mencoba memvalidasi masalahnya, valid kan nih gitu. Kalau tadi kamu bilang efisiensi waktu, benar nggak? Tadi kamu bilang efisiensi waktu ya? Iya Pak. Waktunya tidak efisien. Nah, tidak efisien waktu itu seberapa lama gitu loh? Soal pengambilan barangnya berapa lama dari kasir ke bagian kategori barangnya gimana gitu ya. Nah iya, maksudnya ini tuh kemudian pertanyaan lebih jauhnya, kemudian dengan kondisi seperti itu kan dampaknya apa? Dampaknya apa, Vali? Dampaknya kalau lama aja dalam pencarian Pak, kalau misalnya karyawan baru itu misalnya 2 orang ini lagi tidak tugas gitu, nggak kerja. 2 orang karyawan yang lama ini nggak kerja, sedangkan 1 karyawan ini kerja sendiri gitu. Jadi otomatis lama gitu, otomatis jadi lama otomatis, gitu. Iya. Ya, lama sebentar itu adalah satu keadaan. Saya bisa mengerjakan pekerjaan saya, bisa pilihan, saya mau cepat, mau lambat, atau nanti mendekati deadline. Tapi yang penting di hari atau di waktu yang sudah ditentukan pekerjaan saya selesai. Mau saya lama, mau saya cepat. Nah, untuk contoh kasus apakah lamanya ya jadi masalah? Emang dengan lama itu jadi kenapa? Ujung-ujungnya, nah kenapa butuh
butuh data mining gitu loh. Butuh di association tool diasosiasikan, ya kan kamu mengasosiasikan penempatan material ya. Iya, Pak. Berdasarkan apa namanya? Jenis apa? Data transaksi, jenis jenis bahannya. Ini jadi masalah kamu nih, maksudnya kalau kamu bilang efisiensi waktu, nah bagaimana gitu cara mengetahuinya atau cara menghitungnya? Atau tadi kamu jawaban kamu seolah dengan adanya 3 karyawan, ada 1 karyawan baru itu seolah-olah gitu kan, itu menjadi satu hal yang padahal dengan dikasih tahu aja nanti juga dia bakal ngerti penempatan itu di mana sehingga balik efisien. Jadi bisa lebih cepat juga kalau udah tahu mas. Mungkin sekali 2 kali masih mencari, tapi selebihnya dia akan paham. Gitu maksudnya. Nah, baik Pak. Coba di apa namanya divalidasi lagi masalahnya. Sehingga dilihat kebutuhan untuk miningnya seperti apa. Gitu. Karena banyaknya jenis punya pengaruh nggak, Pak? Banyaknya jenis. Penempatan, besarnya toko bangunan atau apapun. Itu jadi acuan, Ibu. Ya, acuan nggak? Pasti ya, jadi acuan. Tapi apa yang dikatakan Pak Alif itu benar ya, gitu. Ya, Maksudnya kamu validasinya jadi kurang. Berarti kamu secara waktu harus ngukur dulu dong gitu loh. Iya, harus ngukur. Terus apa gitu. Oh, gitu loh maksudnya. Iya Pak, baik. Mungkin maksudnya jarak dari kasir ngukur menuju ke gudang gitu ya Pak, mungkin ya? Ya gini. Tadi saya udah bilang, cepat atau lambat itu adalah satu kondisi untuk satu pekerjaan itu diselesaikan. Iya Pak. Nah, cuman goalnya itu apakah yang penting selesai, tidak ada berdampak apapun nih. Mau saya ngambilnya lama ditunggulah atau apakah akan berpengaruh ke proses lainnya di si perusahaan tersebut misalkan. Nah, atau misalkan nanti ke konsumen jadi gimana misalkan kalau misalkan lama misalkan gitu. Itu kan kita bicara dampak. Sehingga dari banyaknya jenis material yang ada di sana gitu kan, dengan penempatan yang asal ya dengan kondisi sekarang penempatannya, maka akan berdampak ke situ. Sehingga misalkan nanti tuh entah itu masalahnya di ke konsumen kah atau kemana kah itu kelihatan, sehingga butuh di mining gitu, butuh diasosiasikannya berdasarkan jenis misalkan atau berdasarkan transaksi, mana yang lebih sering atau mana yang lebih banyak dicari atau apapun lah itu. Nah, jadi hasil analisis kamu gitu. Itu ya. Saya perlu cari tahu lagi Pak soal ini. Divalidasi lagi masalahnya. Divalidasi lagi masalahnya. Nah, kemudian data. Coba data itu kan kamu pakai Excel ya. Bisa dilihat nggak data Excel-nya? Saya pengen lihat. Data Excel-nya. Yang transaksi penjualan itu ya. Iya Pak. Loh, kok udah dataset training sih namanya? Saya pengen tahu data mentahnya, Vali. Data mentahnya. Ya itu kalau dataset training itu asumsi saya berarti udah disesuaikan dong untuk kebutuhan si sistem kamu. Apakah ini data dari sana? Nyawa ini nih. Nah, gini kan. Ya. Nah, strukturnya gimana? Maksud saya adalah tadi penjelasan kamu di bagian persiapan data. Nah, bagaimana kemudian dari data sumber data ini kemudian bisa menjadi data yang siap untuk di mining gitu? Ceritanya ini gimana? Saya mengambil periode dari bulan Juni, data transaksi Juni sampai September, Pak. Contoh tadi gini, bentar saya cut dulu. Oke kan itu kan periode ya. Iya, periode. Saya ngomongin strukturnya. Saya ngomongin struktur datanya. Ya kalau struktur data tuh kalau bisa disebut tabel penjualan, tabel penjualan tuh ada atribut misalkan kode transaksi bla 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 misalkan. Nah, ini kan
data sumber Iya. aslinya betul, Betul. ya. Nah, pertanyaan saya, tadi di persiapan data kamu cerita bahwa ada 9 atribut dari tabel transaksi penjualan. Oke. Nah, tabel transaksi penjualan itu datangnya dari mana yang 9 atribut itu? Terkait itu saya ngambilnya dari sini Pak, 9 atribut dari setiap transaksi penjualannya. Gimana ceritanya? Atau mungkin saya nanyanya lebih spesifik. Ini datanya menurut kamu sudah normal atau belum? Eh, Kalau menurut saya sih belum normal Pak. Nah, belum normal. Kalau belum normal harus diapakan? Harus dinormalkan, harus dieliminasi, eliminasi. Oh, Harus eliminasi. ya, Lu pikir Arab. lu pikir Halo, Indonesia Idol? Eliminasi. Idol. anak Arab. ya, Ada juga kamu yang dieliminasi dari sidang, kelulus, Ya, ada eliminasi. Setuju. jangan Nah, Pak. Catat kali. Iya. Diapain? Sok saya nanya, diapain? Jadi Dinormalisasi. Ya, Yang komplain ya yang normalisasi data. Bu Acun Nah. geus diwakili. Puntennya ini. kenapa Nggak, gini, kamu Pak. resep nonton? Gini, Vali. Sok, kamu Dia cek nonton lagi ya? draftnya. Saya yakin di draft pun sama. Ada nggak cerita itu gitu loh? Ya, ya tiba-tiba Bagaimana kamu menyiapkan si data itu? Jadi jangan sampai kamu tuh ujuk-ujuk jadi tabel transaksi di Ya. situ. ya ngerti Pak saya Pak. Dimana harus ada normalisasi dulu, nggak boleh langsung. Iya kan? Gitu. Iya. Ya, Pak. Proses normalisasinya kamu jelas. Nah, tadi tuh nggak ada itu penjelasan bagaimana si data sumbernya seperti apa, seperti ini, bagaimana proses normalisasinya sampai berapa tahap, gitu kan. Kemudian, nah baru nanti kamu ngomong, setelah normal akan jadi satu tabel, namanya tabel transaksi penjualan. Dia punya 9 atribut, barulah seterusnya kan begitu. Iya Pak. Ya, Iya nggak? saya yang kurang dari normalisasinya nggak kepikiran ke situ sih Pak. Ya kalau nggak kepikiran berarti saya bisa berasumsi bahwa kamu tidak mengerjakan itu, kamu main tembak gitu loh. Ya main langsung gitu Pak ya. Ya langsung aja kamu bikin tabel transaksi penjualan, kamu langsung bikin ngambil atribut ini ya kan nggak gitu ceritanya gitu loh. Ya Pak. Harus dianalisis. Ya itulah kan pentingnya kamu belajar basis data dulu tuh kan itu sekarang salah satunya ini gitu kan. Nah kemudian di proses miningnya. Tadi kamu cerita, bagaimana proses pembentukan tree? Coba tolong diceritakan ulang. Tadi kamu cuma bilang ini hasilnya, di tabel ini hasilnya gitu. Di FP Growth-nya, Val. FP Growth-nya, di FP Growth-nya. Nah, proses pembentukannya tuh gimana ini? Jadi coba jelaskan lagi. Sebelumnya saya sudah membuat tabel priority di mana yang saya gunakan 400 transaksi gitu Pak, bahwa kode faktur 1101 ini munculnya di posisi pertama. Lalu dari mana itu tabel itu muncul? Tuh. Dari pengurutan priority ini Bu. Gimana cara pengurutannya? Itu kan tiba-tiba faktur 1101 nomor 1, 007 nomor 6, itu dari mana? Kan itu yang nantinya kamu akan gunakan sebagai pembentukan tree ya kan? Iya Bu. Dari mana itu? Kamu kan mengambil data, sampel data tuh. Iya. Datanya banyak tuh dari data transaksi kan? Iya Bu. Gimana cara kamu mengurutkan menjadi prioritas? Data priority kayak gini tuh gimana? Saya mengambil data transaksi. Yang pertama saya mengambil data transaksi. Terus saya melihat kemunculan berapa banyak kode barang yang sering muncul dalam transaksi tersebut. Ternyata transaksi yang pertama yang muncul adalah faktur 1101 di mana kode barang J1 dengan nilai kemunculan 23. Lalu saya buatlah prioritas ini sebagai pembentukan pohonnya seperti apa. Jika ada nilai kemunculan yang sama, gimana penentuan prioritasnya?
Anggap ada berapa tadi barang yang kamu bilang kemunculannya itu sama-sama 25. Nah, prioritasnya penentuan prioritasnya kayak gimana? Saya ngurutnya sebagai Kenapa? urutan faktor dari yang terkecil. Aturannya dari mana itu? Bahwa pengurutannya jika menemukan data kemunculan yang sama diurutkan dari nilai faktor terkecil. Aturannya dari mana? Kalau saya balik aturannya boleh nggak? Dari nilai transaksi terbesar, faktor terbesar. Bisa selama Bisa, kemunculan bisa. bisa aja sih Bu, selama kemunculan kode barangnya memenuhi prioritinya gitu. Maksudnya? Eh, Memenuhi, kan saya tanya nilai prioritas, kenapa jadi selama memenuhi nilai prioritas? Maksudnya gimana? Jadi dibalik. Jadi aplikasinya gimana tuh? Kalau bisa berubah-ubah seperti itu. Apa batasan yang kamu terapkan, Val? Kemudian itu juga bisa jadi acuan nantinya pada saat kamu implement. Artinya pertanyaan Bu Rani itu sederhana sebenarnya. Kamu mengurutkan, istilahnya kamu mengurutkan kan di priority ini. Kalau misalkan ada faktur yang memiliki tingkat kemunculan, frekuensi kemunculannya sama, urutnya akan berdasarkan apa? Apakah bebas jadinya? Kan yang penting sama, nilainya sama, dia berada di urutan ya, maksudnya dia mau 13 mau 14 ya kan sama aja dengan nilai prioritas yang sama gitu loh. Atau seperti apa batasan yang kamu terapkan? Nah, ditanya lagi nanti, batasan itu kamu ambil dari mana, dasarnya dari mana gitu loh. Karena kan harus diimplementasiin nanti. Kebayang nggak, Val? Masih ngambang Bu. Oh ngambang, kayak gini loh, sesederhana gini loh. Misalkan ada barang mur gitu ya. Iya Bu. Mur itu kemunculannya 50. Kemudian paku juga kemunculannya 50. Maka nanti pada saat kamu create tree-nya, mau paku dulu, mau mur dulu. Atau bebas, atau gimana? Apapun jawabanmu, ini tetap akan diminta pertanggungjawaban. Dasarnya apa? Tenang kemudian, tenang kemudian. Tenang. Ada si Vali mas. Ini. Yang perpanjangan dari Horea Murah. Terima kasih sudah diwakili sama Budian. Nggak Budian, lanjutkan Budian. Silakan Budian. Si Vali seri. Padahal saya baik-baik kalau ini nggak marah-marah. Budian yang marah-marah ya. Iya. Kemudian keluar ininya tanduknya. Pasti Ayo Val. Jadi misal 1101 punya kode barang J123, misal S123 mungkin gitu ya Bu. Jadi nantinya diurutkan berdasarkan berdasarkan huruf mungkin Bu. Urutan huruf. Urutan huruf, nanti diimplementasinya gimana kamu bisa menentukan sesuai huruf? Hebat. Menentukan hurufnya ascending, descending, so. Urut ascending ya Bu, dari abjad A sampai Z. Descending. Oh, dari A sampai Z itu descending. Ascending. Ascending. Dari mana kamu punya aturan itu? Balik lagi ke pertanyaan awal. Gimana? Kebalikan ke Pak Alif lah, pertanyaan saya tidak terjawab, berarti nilai kompres saya 0. Oh, itu sekaligus kompres tuburan itu. Sekaligus satu, kan menghemat waktu dan. Kalau untuk batasan itu sebenarnya kamu bisa balikin lagi ke perusahaan, Val. Kalau di dalam konsepnya memang hanya berdasarkan prioritas. Tapi next kalau ada yang sama, kamu mau berdasarkan atribut yang mana lagi, entah tadi misalkan kamu berdasarkan itemnya atau berdasarkan jenis barangnya, balikin lagi ke perusahaan. Ini akan diurutkan berdasarkan apa? Ketika frekuensinya memiliki jumlah yang sama. Jadi kamu juga nggak boleh mengarang indah. Paham ya, Val?
Coba Vali, saya pengen lihat apa yang sudah kamu buat sistemnya deh. Pengen lihat deh. Programnya, Pak. Lihat apa, Pak? Iya. Yang sudah kamu buat, apa yang dilihat, Pak? Oh iya, no, program. Nah, Saya sudah ingin lihat apa yang sudah kamu buat. Apa itu? Pertanyaan macam apa? nah kan ini saya nanyanya teknis Nah, apa nih. itu? Nanya teknis lagi. Kan dari sumber data tadi itu berarti untuk input ke sistem ini tuh harus diubah dulu si file sumbernya, si Excel-nya. Iya, ya sini emang tidak ada normalisasi sih, Pak. Masih Ya, ngambang. ya jadi masih- secara aplikasi nih, saya secara aplikasi ya. Berarti si perusahaan itu dia harus ngubah-ngubah dulu dong nanti. Tiap ada data baru, dia harus ngubah dulu gitu si Excel-nya gitu. Ngerti nggak maksud Atau ada saya? satu Iya. fungsi yang kamu gunakan hanya untuk ekspor aja gitu loh. Pada saat dia ekspor sebenarnya di dalam itu ada pemilihan atribut. Pemilihan atribut langsung ada satu proses. Ini saya bicara untuk memudahkan. Karena gini, Kamu lakukan nggak? Kamu implement nggak, Pak? Saya implementnya di Python-nya sih, Bu. Di sini hanya Iya. iya Kamu jadi yang- sumber datanya yang mana? Sumber datanya yang tadi yang kamu jelaskan tadi yang belum dinormalkan, apa sumber data yang sudah kamu atur tadi jadi satu tabel kayak kamu tadi nama tadi? Jadi Ngerti ini nggak, Pak? Tadi. jadi maksudnya kalau dari perusahaan kan datanya seperti ini. Cuman saya langsung tanpa normalisasi dalam bentuk seperti ini gitu. Nah, Pertanyaan Pak Arif, di apps-nya itu kamu pakai data yang awal yang belum dinormalkan atau Excel yang sudah kamu olah. Excel yang sudah saya olah. Nah, nah, dan berikutnya nanti ketika sistem ini dipakai oleh perusahaan, mereka berarti harus ngerubah dulu dong. Atau di apps-mu itu ada fungsi untuk merubah itu. Dirubah secara manual, Bu. nah itu. Gawean anak yang tadinya jadi masalah jadi masalah lagi. Jadi kamu teh nambah masalah baru, boro-boro mau nge-mining gitu loh. Boro-boro saya mau nge-mining karena saya harus diubah dulu, bikin dulu Excel-nya, disesuaikan dengan formatnya. Nah, itu juga jadi bahan catatan. Ingat bahwa sistem kamu ini akan diimplementasikan oleh mereka karena berdasarkan masalah dan kebutuhan mereka gitu. Oke? Oke. Ya, ini harus bahan catatan juga buat kamu nih. Coba next. Coba lanjutkan. Bersihkan sampai ke muncul aja hasil ininya. Hasil ini ya penyesuaian barangnya, Pak. Sok. Cleaning data. Ini raw banget ya aplikasinya ya. Ini tampilannya kok tidak menarik sih? Iya, gitu. Jadi bukan untuk mereka secara interface ini. Iya. Cuman kamu udah Ayo, punya argumen nggak, Val? Sok, Pak Alif sama Bu Rani bilang, ih nggak bagus banget sih ini. Ngapain, kagak ngerti mereka. Sok, kamu punya argumen nggak? Ya kalau ini sih saya cuman manggil dari Python aja sih, Bu. Belum saya desain sedemikian rupa bahwa tampilannya cocok itu untuk perusahaan gitu. kan ini untuk perusahaan nantinya, bukan untuk kamu coba-coba. Diimplementasikan ke usernya nggak? Kalau Diuji diimplementasi ke usernya? Diuji nggak ini ke user? untuk diujinya sih belum, soalnya kan ini masih Selesai dong. belum selesai ya, Bu. Ya kalau belum selesai. Oh, belum terus. Kenapa sih? Oh, Soalnya tadi kamu bicara, iya majikan. panjang deh ceritanya. Oh, Saya banyak waktunya kok. Saya banyak waktunya ini. Sok ya. saya nggak banyak, jadi pindah ke Saya Pak nggak Alif banyak. ya. Saya nggak banyak. Iya, soalnya saya tuh cuma penasaran. Soalnya tadi kamu di awal bilang
outputnya berupa denah, wah keren banget nih gitu. Kalau orang kan cuma tabel gitu, ini outputnya bisa jadi denah gitu. Ini belum selesai jadi ini tuh. Padahal Udah. sampainya pengen efisiensi waktu, tapi gimana caranya waktunya bisa efisien kalau kayak begini caranya? Cie. Kalau saya sudah cukup berani, maka lanjutkan. Udah cukup. Hah, udah? Kenapa itu tampilannya emang benar untuk kamu ya, belum untuk user ya? Pertanyaan saya tadi tuh. Iya. Terus di draft kamu ada nggak perancangannya? Perancangan yang kamu buat itu perancangan untuk siapa kalau gitu? Padahal kamu menuliskan nama perusahaannya di judulnya. Kalau kamu menuliskan nama perusahaan di judulnya, berarti kan jelas-jelas ini tuh hasilnya untuk perusahaan. Iya, Bu. Sehingga implementasinya pun harusnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan sudah selesai diuji sampai dengan kebutuhan perusahaan itu terpenuhi atau tidak. Yang katanya tadi waktu tunggunya efisien, penempatannya dan lain sebagainya. Kalau tampilannya hanya seperti ini, Anda nggak bikin dua jenis tampilan misalnya? Tampilan untuk user dan tampilan untuk uji coba yang katanya dari Python tadi. Terkait itu untuk pengujian emang belum diuji ke perusahaan karena dari segi tampilan aja masih berantakan itu. Dan nantinya kenapa berani sidang tuh kalau kamu masih bilang ini berantakan, ini belum selesai? Kamu tuh menjatuhkan diri sendiri tanpa alibi yang baik gitu. Kalau kamu memang merasa ini tidak selesai, tidak sesuai dengan kebutuhan, kenapa tuh harus sidang? Selesaikan dulu kalau gitu. Contoh saja tuh hasil pembentukan pola dan lain sebagainya. Kalau saya sebagai orang yang ada di perusahaan itu, apa yang saya bisa dapat? Nggak ngerti, saya itu kayak bola kusut. Ingat ada judul loh, ada nama perusahaan loh di judul. Sehingga hasilnya pun sudah diimplementasikan sesuai dengan perusahaan yang ada di judul itu. Itu simpelnya. Kalau tampilnya seperti ini, pemodelannya seperti apa? Saya nggak tahu nantinya. Alibi yang tidak memberatkan kamu sendiri itu kayak gimana ya? Nah, Alif kemana? Kabur. Koneksi dari tadi juga aku koneksinya hilang. Val, iya, Bu. kalau menurut saya sih sebenarnya kalau di sidang kamu tampilkan proses seperti dengan yang kamu lakukan di analisis, itu oke, nggak ada masalah. Untuk membuktikan bahwa algoritmamu itu sudah diimplement atau tidak. Tapi harusnya pada saat demo, kamu bisa hide itu semua. Karena kan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu hanya input data, proses, muncul view rekomendasinya seperti apa. Entah dalam bentuk tabelling hasil rekomendasi item apa dengan item apa, plus dengan denah yang kamu rekomendasikan. Harusnya itu aja. Ketika nanti penguji nanya, ih kok bisa jadi kayak gitu? Gimana prosesnya? Nah, kamu bongkar tuh semua. Kamu munculkan tahapan tadi. Ini tuh untuk memastikan kami bahwa tahapan di bab 3-mu itu betul-betul terimplement. Jadi kalau seandainya dibilang salah, enggak juga sebenarnya. Hanya cara menyampaikan kamu yang akhirnya menjatuhkan derajat kamu sendiri. Derajat harkat martabat. Gitu loh. Jadi yang kamu lakukan sebenarnya overall enggak masalah gitu loh. Cuman ya ketika tadi misalkan dihantam sama Bu Rani, Pak Alif gitu, ngapain kagak ngerti gua gitu loh. Ya wajar gitu. Kenapa? Karena kan mereka memposisikan mereka sebagai user. Kamu bilang bahwa di penelitianmu merekomendasikan tentang penataan material, betul? Betul, Bu. Orang cuma pingin tahu itu, nak. Next kalau ingin yakin kamu mengimplementasikan, kamu bawa-bawa AR loh, kamu bawa-bawa FP Groot loh. Benar itu kamu lakukan. Kamu bisa buka. Yang tadinya kamu hide, kamu bisa buka prosesnya. Malah nanti kita bisa jauh lebih spesifik. Oke, dengan data yang sama di bab 3 kamu, coba hasil untuk penentuan prioritas yang tadi kamu lakukan, apakah barang ini ada di prioritas sekian untuk ngebentuk tree-nya, bener nggak di table kamu begitu? Prosesnya ada nggak? Gitu loh. Jadi yang kamu lakukan kalau dibilang salah nggak juga. Yang menyalahkan kamu sendiri sebenarnya. Ya, makanya itu jadi satu bahan penilaian mungkin buat penguji.
budak ngerti tuh gitu. Gitu Val. Paham Val? Jadi mungkin gini ya Bu, di mana nantinya saya buat user di mana admin itu bisa melihat Bentar dulu, kamu bicarakan nantinya. Nantinya itu mau kapan? Nantinya tuh, Sekarang kamu sidang. Kapan? makanya tadi saya tanya, kamu nggak buat 2 tampilan? Saya bilang, tampilan yang tadi Budian jelaskan, untuk ke usernya, dan untuk mungkin pengujian di sini. Dan kalau gitu saya tanya deh, terakhir, kalau nanti kamu melakukan pengujian ke perusahaan, yang mana yang kamu akan ujikan ke perusahaan? kalau untuk prosesnya pengujiannya bakal seperti ini sih Bu. Kalau untuk Hanya seperti itu. kalau untuk Jadi kamu akan berikan tampilan ini ke perusahaan. Iya. iya Bu, Ya. untuk melihat gitu Bu, melihat rekomendasinya bahwa kode barang A ini di keterkaitannya dengan kode barang A44 atau 72. Padahal yang diinginkan perusahaan bukan itu ya. Langsung rekomendasi. Langsung input langsung output itu Bu. Yang diinginkan perusahaan itu. Belum selesai ya. Berarti kamu tetap mau memperlihatkan ini ke pengujian, ke user ya. Ke user ya dengan setiap proses-prosesnya Bu. Ya Bu. Sudah? Sudah ada. Masih ada Bu Rani? Enggak, udah cukup. Udah Bu Dian? mewakilin jawaban. Udah, nggak loba omong, saya mah tadi oge. Oh, oke, baik. Terima kasih. Hobi, Bu. Oke, Vali. Ya, terima kasih Bu Rani, Bu Dian. Jadi untuk jadi parkir dulu ya Bu ya, Bu Dian, Valinya? Diparkir dulu. Maksudnya Aku dengarnya. Berarti kalau parkir dulu dia nanti akan masuk lagi ya? Oh, nggak usah sih, dieliminasi aja Bu. Dari Bala, tutup bala berarti Val. Kamu tutup sidang ini. Kamu nanti akan dapat informasi revisi Dari Bu Dian. dari saya dan selesaikan revisi itu sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh Prodi. Agar status kamu, jadi kalau kamu saya bisa bilang status kamu saat ini adalah belum lulus. Itu akan menjadi lulus kalau kamu sudah menyelesaikan revisi. Kalau belum, maka mohon maaf, status belum lulusnya akan menjadi tidak lulus. Paham, Val? Paham. Baik, terima kasih ke Vali. Vali boleh meninggalkan room dulu karena kami ada sidang tertutup untuk penilaian. Silakan, Val. Live dulu, Val. Baik, sekian presentasi sidang dari saya. Makasih banyak Pak Alif, Bu Dian, Bu Rani untuk masukan dan segalanya, Bah. Segalanya. Oh, siap-siap dieliminasi. Jangan, Bah. Asli, Bah. Kayak yang ini bener, kayak yang lagi di eliminasi sambutannya. Gitu kan. Terima kasih segalanya. Gitu. Udah siap Menegangkan. packing gitu. Bawa cover. Paling sekian. Ayo. Terima kasih. Ya, silakan. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian masih privat itu Bu Dian.